pagi. Saya bersyukur ada di tempat ini. Ini tempat yang bagus banget ya. Tadi saya very impressed ketika kami datang, ternyata jemaat di tempat ini punya tempat yang baru. Saudara bersyukur, saudara? Saya menikmati berkat Tuhan lewat jemaat yang ada di tempat ini. Dan saya percaya ini gedung akan dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Karena di tempat ini ada sekolah, ada gereja, ada keluarga yang sedang dilatih Tuhan untuk menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Dan saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang topik tentang pemuritan dalam keluarga. Karena saya tahu bahwa jemaat di tempat ini sedang memfokuskan bagaimana menjadi one to another untuk menghasilkan murid bagi nama Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan dari pasal ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Jadi tujuan pemuritan dari firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-9. Yang menarik adalah kitab Ulangan ini disampaikan oleh Musa ketika mereka sudah keluar daripada padang belantara dan siap untuk memasuki tanah Kanaan. Nah, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka dipesankan oleh Tuhan untuk ada 3 hal. Pertama, tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah mewariskan iman kepada generasi yang berikutnya. Dan juga mengingatkan bahaya kalau mereka melupakan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang pertama ini dikatakan, ini adalah satu perintah yang disampaikan, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan. Banyak kali kita mendengar firman Tuhan, hanya mendengar saudara, tetapi hari ini Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kemanapun kamu pergi untuk mendudukinya, supaya ada 3 hal. Yang pertama, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan kedua, berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya kamu itu lanjut umur hidupmu. Saya bersyukur hari ini kami melayani dari 3 generasi. Bersama saya ada mertua saya umur 82 tahun dan juga anak saya bersama-sama. Itu merupakan satu sukacita bagi kami saudara. Di dalam usia yang masih Tuhan berikan, kita masih bisa melayani 3 generasi. Tapi nanti saya akan sharekan saudara bahwa di dalam Alkitab tercatat ada 7 generasi yang takut akan Tuhan. Mungkin kita hanya berpikir tentang 3 generasi, tetapi Alkitab mencatat ada 200 tahun setelah mereka nenek moyangnya takut akan Tuhan, generasi yang ke-7 mereka tetap takut akan Tuhan. Kita mendoakan, mungkin kita sudah nggak ada di tempat ini, tapi kita percaya firman Tuhan ini kalau pernah dicatat oleh firman Tuhan, itu akan kita bisa alami. Amin Bapak Ibu sekalian. Mungkin generasi saya adalah generasi pertama yang takut akan Tuhan. Tapi banyak sekali saya kenal ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan puluhan tahun, bahkan berabad-abad mereka tetap melayani Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan saya. Waktu kami menikah tahun 91, jujurnya kami belum terlalu punya banyak contoh. Tapi kami dituntut untuk menjadi contoh. Saya percaya saudara itu satu tantangan. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal saudara. Orang yang cari dia akan dapat. Orang yang tanya akan dijawab Tuhan. Orang yang ketuk pintu, pintu akan dibuka. Oleh sebab itu saudara, kalau kita sungguh punya kerinduan untuk mencari Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita dengan cara yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi dalam kitab Ulangan ini saudara? Ternyata apa yang disampaikan oleh Musa kepada jemaat yang ada di Israel pada waktu itu, mereka tidak menggenapinya. Sangat sedih saudara. Next slide dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan itu satu perintah saudara, bukan pilihan tetapi perintah. Kalau kita menyadari tentang hal ini, maka kita akan melakukan dengan serius. Oleh sebab itu ini adalah dikatakan oleh Shema Israel. Dengarlah. Kata dengar di sini bukan hanya mendengar, to hear,
tapi to listen and to obey. Jadi mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu Allah, Yahweh itu adalah Allah, penguasa. Dia berdaulat atas hidup kita. Tuhan itu Esa. Mereka percaya, saudara, bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi tempat untuk mereka sembah. Karena mereka ada di tengah bangsa yang menyembah banyak ilah. Tetapi mereka berkata, deklarasikan bahwa Allah itu Esa. Allah itu hanya satu-satunya yang menjadi tempat mereka berharap. Dan dikatakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Artinya seluruh kehidupan. Segenap jiwa bicara pikiran, perasaan, dan kemauan. Segenap hati bicara tentang kehidupan kita. Dengan segenap kekuatan artinya hartamu, tubuhmu, waktumu, berikan semua talentamu itu untuk kepada Tuhan. Jadi ini luar biasa, saudara. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk melakukan, lakukanlah dengan setia. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Next slide. Dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu perhatikan. Engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berpaling, dan apabila engkau bangun. Perhatikan, artinya itu sudah menjadi bagian kehidupan setiap hari kita. Dan dikatakan engkau ajarkan berulang-ulang. Kata ajarkan berulang-ulang itu artinya menajamkan atau mengukir. Orang itu cenderung lupa. Oleh sebab itu kita berulang-ulang, kita datang setiap minggu, datang kepada kebaktian. Bahkan mungkin kalau ditanya kelar daripada kebaktian ini belum tentu ingat, saudara. Itu kenyataan, saudara. Makanya kita perlu mengulang-ulang. Dan Alkitab mengajar kita mengulang-ulang itu artinya menajamkan, mengukir, dan terus menerus sampai mendalam. Makanya kita perlu merenungkan, kita memperkatakan, dan di dalam slide berikutnya selain mereka melakukan itu, mereka juga haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, haruslah itu menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi seluruh tempat, di tangan, di kepala, di pintu ketika mereka mau keluar, di pintu ketika mereka masuk, semua itu ada tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, istri saya cukup rajin, dia tempel ayat-ayat itu di cermin, saudara. Jadi setiap kali bercermin ada kata-kata firman yang masuk, dan itu menjadi satu kekuatan bagi kita setiap kali dia bercermin, karena bercermin pasti setiap hari, apalagi ibu-ibu, saudara, sering bercermin. Nah, sikat gigi juga bercermin. Dan itu luar biasa, saya pikir itu menjadi kebenaran yang akan masuk. Jadi kitab Ulangan ini menarik, saudara, disampaikan kepada satu bangsa yang sudah kehilangan satu generasi. Karena bangsa yang tegar tengkuk ini mereka mati semua di padang belantara, dan mereka tinggal anaknya, cucunya, kecuali Yosua dan Kaleb. Cuma 2 orang yang takut akan Tuhan yang nantinya akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi selanjutnya Tuhan bicarakan di dalam ayat ke-10 sampai 15 bicara peringatan supaya mereka itu jangan melupakan Tuhan. Kesimpulannya kadang ujian di dalam kelimpahan. Mereka masuk kepada tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Semuanya berkelimpahan. Dan Tuhan tahu ketika manusia dilimpahi berkat itu biasanya lupa Tuhan. Dan oleh sebab itu diingatkan oleh Tuhan, jangan kamu tinggalkan Tuhan. Di dalam ayat 16 sampai 19 dikatakan kamu jangan mencobai Tuhan. Apa artinya mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan itu artinya memaksa Tuhan melakukan apa yang saya mau. Itu mencobai Tuhan. Tuhan punya plan, Tuhan punya rencana. Tetapi kadang kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi rencana saya, bukan saya menyesuaikan. Dan itu mencobai Tuhan. Di dalam ayat 20 sampai 25 mereka diajar untuk mengingat kesetiaan Tuhan. Oleh sebab itu mereka harus menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Bagaimana mereka itu dulunya adalah budak yang dibawa keluar daripada Mesir. Dan Tuhan selamatkan dengan cara yang luar biasa. Tapi itu perlu diajarkan berulang-ulang. Saya percaya, saudara, ini juga perlu kita lakukan. Kita setia menceritakan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan. Supaya mereka, anak-anak kita, cucu kita nantinya takut akan Tuhan. Nah, apa yang disampaikan di dalam kitab Ulangan ini ternyata bangsa Israel gagal, saudara. Bahkan ketika orang tua mereka sudah mati semua, di dalam next slide dikatakan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 12,
bahwa ketika seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang yang artinya mati, bangkitlah sesudah itu apa? Angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan. Ada persoalan besar. Generasi papa mama sudah meninggal, kemudian anaknya nggak kenal Tuhan. Ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Dan mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah yang lain dari Allah-Allah bangsa sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa Israel. Saudara, sangat sedih. Apa yang disampaikan oleh Musa, meskipun mereka disampaikan dengan orang yang dikasih Tuhan, pemimpin yang hebat, tetapi mereka nggak dengar, saudara. Mereka gagal melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita akan coba melihat, ya, ada dua yang akan kita sampaikan, ya, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru. Bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan bisa, ya, dimuridkan, ya, dan kemudian mewariskannya kepada generasi. Dari Perjanjian Lama ada satu bangsa yang bernama Rekab, ya, next slide. Nah, kita akan baca dulu, ya, sebentar, ya, supaya dapat gambaran. Ya, jadi Rekab ini adalah bukan dari keturunan Israel. Ya, jadi bukan dari keturunan Israel. Tapi ditulis di Alkitab bahwa keturunan orang Rekab itu berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan terputus tapi akan terus melayani Tuhan. Ini kerinduan kita untuk anak cucu kita, untuk generasi ke generasi, bahwa tidak akan terputus mereka melayani Tuhan. Ya, dan ini bukan orang Israel. Saya akan bacakan. Tapi mereka menjawab, oke. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, ya, di zaman sebelumnya, di zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur, kata Yeremia. Ya. Kemudian apa lagi berikutnya? Tapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami. Agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami. Bapak Ibu perlu tahu, sejak dari Yonadab sampai tes ini dilakukan oleh Yeremia kepada keturunan itu ada 250 tahun. Itu 7 generasi dan masih mereka memegang dan mentaati apa yang sudah dikeluarkan hukumnya oleh Yonadab. Ya, bapak leluhur katanya. Kemudian apa lagi? Agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Kemudian kita lihat, ya, berikutnya apa? Tapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab tidak akan terputus melayani aku sepanjang masa. Ya, luar biasa, ya. Ini dari Perjanjian Lama. Nanti Perjanjian Baru ada tentang Timotius. Nah, kita lihat kenapa kok ya bisa begitu tepat mereka jalankan turun-temurun. Tidak lepas dari di Ulangan pasal 6.
Bagaimana itu disampaikan berulang-ulang waktu kita lagi di dalam perjalanan, lagi duduk, ya mungkin lagi makan di rumah, lagi berbaring, mau tidur, ya ngobrol-ngobrol apa itu disampaikan. Bahkan waktu dia lihat di rumahnya tuh sampai ditaruh di pintu rumah. Ya kalau saya tadi kata suami saya ditaruh di kaca ya, karena dulu kan mungkin nggak ada kaca ya, nggak ada cermin. Ya sampai sikat gigi saya baca-baca, kan sikat gigi nganggur gak sih? Ya atau sambil liatin handphone nih Bapak Ibu ya kalau sampai sikat gigi ya. Ya cobalah. Itu direnungkan, dibaca lagi, ya buka lemari ada tulisannya di sana. Mungkin lagi naik mobil juga ada di situ, lagi macet-macet kita bisa baca ayat. Ya nggak usah buka Alkitab tapi udah ditempel di mana-mana. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu ada di mana-mana dengan kondisi kita yang saat ini. Apalagi yang mereka lakukan? Kalau misalnya dilihat sebenarnya si Rehab ini siapa sih sebenarnya ya? Itu dari Bani Keni. Ya nanti bisa di riset langsung. Ya ini siapa? Dulu mereka tuh orang Midian. Kemudian dari Yitro, mertuanya Musa, which is dia bukan orang Israel. Kemudian keturunan jauh setelah itu lahirlah Yonadab bin Rehab. Dan kemudian dia melakukan anak-anak mereka, keturunan mereka memiliki identitas yang kuat sebagai keluarga dari Yonadab bin Rekab. Kami bangga dengan identitas kami, yaitu kami adalah orang nomaden. Kami tidak membangun rumah, kami tidak bercocok tanam. Akibatnya mereka tidak bisa ditekan oleh bangsa-bangsa sekeliling. Mereka ikut bersama dengan Musa keluar dari tanah Mesir dan masuk tanah Kanaan. Mereka ikut, mereka belajar firman, mereka tahu siapa itu orang-orang Israel. Dan mereka mengambil dari semua peraturan-peraturan hukum Taurat, hukum-hukumnya Allah Israel ke dalam bangsa mereka. Dan itu dijaga turun-temurun. Ketika mereka bangga dengan identitas mereka, tidak ada paksaan. Apakah sekarang kita merasa malu sebagai orang Kristen? Bahwa kamu kayak gitu kesian banget loh. Jadi orang Kristen gak boleh ini, gak boleh gitu. Kami bangga. Di sini siapa yang nggak suka duren? Ada ya pasti ya. Yang nggak suka duren ada kan? Yang nggak suka sate kambing ada kan? Iya kan? Ada kan? Pasti. Ya. Nah, waktu kemudian disajikan duren, ya itu sate kambing. Ada yang wah makan duren, wah free. Ada yang makan kambing apa? Tapi ada yang bilang saya nggak mau. Kesian amat kamu? Nggak kesian. Emang saya nggak suka. Iya kan? Sesederhana itu, emang saya gak suka. Itu kesian, itu enak tahu. Buat kamu enak, buat saya no. Ketika kita memilih bahwa saya mau hidup dengan cara ini dan saya suka dengan cara hidup saya, maka orang tidak bisa memaksa kalian. Orang-orang mereka, dia tidak membangun rumah, mereka hidup di tenda-tenda dan kemudian berpindah. Tidak ada satu orang pun atau satu bangsa pun bisa menekan mereka. Rumah kamu aku ambil ya, nggak punya rumah. Ya kan? Kebun kamu aku ambil nih. Kalau enggak kamu mesti ikutin saya. Kalau enggak bisa nih. Kamu udah hampir menuai nih, lihat nih, udah mulai keluar tinggal kamu tuai. Kalau enggak aku ambil nih. Ya. Dia enggak punya apa-apa. Mereka hidup mungkin dari berburu atau apa. Kemudian mereka jual, mereka gantikan dengan hasil-hasil kebun dan segalanya. Mereka tidak bercocok tanam. Tidak ada apapun yang bisa menekan mereka. Mereka hidup dengan sesuai apa yang digariskan oleh Yonadab bin Rehab. Turun-temurun. Apakah kita saat ini ada hal-hal yang orang bisa tekan kita? Ada tekanan-tekanan sosial. Sehingga kita mau gak mau kita harus merelakan nilai-nilai Alkitab yang kita pegang. Dan kemudian anak-anak kita demi pekerjaan, demi hubungan-hubungan pertemanan yang sungguh berharga itu katanya. Ya kemudian mereka akhirnya harus diwarnai oleh sekitarnya. Kita harus tegas. Inilah firman Tuhan. Begitu terjadi perdebatan, ini kan boleh. Semua orang juga di dunia lakukan hal itu. Kita kan bilang lah, firman Tuhan bilang enggak. Ya, tapi gimana? Misalnya saya ambil contoh di Matius 5. Tuhan bilang, kalau hidup keagamaan kamu atau hidup kebenaran kamu tidak lebih daripada orang-orang Farisi atau ahli Taurat, maka kamu tidak bisa masuk ke kerajaan sorga, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Dan kemudian dia ambil contoh apa? Kamu pernah dengarkan, nggak boleh membunuh, benar gak? Tapi kamu harus next level.
Kamu marah aja sama saudara kamu harus beresin. Kamu ngomong kata-kata kotor kutukan kepada saudaramu, kamu harus beresin itu. Sebelum kamu melayani, kamu harus bereskan itu. Berdamai dengan saudaramu itu. Itu bukan membunuh, bukan. Cuman marah, cuman keluarin kata-kata kotor. No, kata Tuhan. Apalagi, ya, kamu udah pernah dengar gak? Nggak boleh berzina. Ini bukan cuman berzina, kamu next level lagi. Lebih dari itu. Kamu udah lihat perempuan, you pengen sama dia. Kamu terangsang sama dia. Tuhan bilang apa? Kamu mesti tega. Putusin semua. Yang mana yang bikin kamu berdosa? Tangan kamu, kaki kamu, patahin aja, putusin aja. Biar itu masuk ke api, bukan seluruh badan kamu masuk ke api. Kadang-kadang kita berpikir ya, dalam pelayanan kami, kenapa kamu kok bisa main gila lah sama dia? Ya habis teman kantor apa? Yuk keluar dari situ. Istilahnya teganya sampai kayak begitu gitu loh. Itu stafnya saya, staf penting segala macam. Keluarin dia. Sampai setega itu, sampai setega itu daripada satu keluarga kamu hancur. Apa yang kamu nggak tega? Tuhan bilang, kok itu anggota badan kamu, mata kamu cukil, buang itu ke dalam api. Sampai seperti itu, next levelnya. Apalagi itu banyak soal perceraian lah, soal kamu jangan bersumpah palsu. Katanya kamu pernah dengar nggak boleh sumpah palsu? Next levelnya apa? Kamu ngomong aja iya ya iya, enggak ya enggak, jangan bohong-bohong, nggak usah pakai sumpah-sumpah. Ya ngomong jujur aja. Lalu ada lagi yang bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya balasan harus setimpal gitu loh. Ya itu yang kita sering dengar, balasannya setimpal sama dia. Next levelnya apa? Ya. Kalau orang minta baju kamu, kasih jubahnya. Kamu diminta 1 mil jalan, kasih 2 mil. Bikin ekstra mal sama dia. Kamu gak usah tahan-tahan. You release aja. Istilah apa? Wow. Dan yang terakhir Tuhan bilang apa? Kamu pernah dengar kasih sesamamu, benci musuhmu, next levelnya apa? Hah? Tuhan bilang, Tuhan tuh kasih hujan, kasih matahari kepada semua orang. Mau jahat, mau baik, mau benar, gak benar, Tuhan kasih semuanya kepada, gak hitung-hitungan. Ya, Tuhan bilang apa? Kalau misalnya kamu hanya memberi salam kepada orang beri salam, apa bedanya you sama dia? Sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama orang-orang yang jahat tuh you gak ada bedanya sama pemungut cukai. Oleh sebab itu, kamu harus mengasihi musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini kalau kayak gini mungkin ada dalam hati ngomong gini ya. Emang gue malaikat. Dan ayat itu ditutup, perikop itu ditutup dengan kata-kata ini. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Waduh, saya begitu baca itu. Oke Tuhan, ya sekalipun aku bukan malaikat, tapi karena Tuhan sudah mengajarkan hal tersebut, maka itu akan terjadi dalam diri saya ada kasih karunia dan saya harus mengajarkannya kepada anak-anak saya. Dan mengajarkannya kepada anak-anak rohani kami. Karena Tuhan udah bilang haruslah, bukannya ya kalau bisa, no. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi pasti bisa terjadi, minta kasih karunia dan kemampuan dari Tuhan untuk melakukan hal itu. Nah orang-orang rekap, mereka mungkin berbeda dengan bangsa lain sekitarnya. Tapi karena ada satu peraturan-peraturan yang diturunkan, mereka kuat melakukannya. Mereka mau dan mereka melihat keteladanan dari bapak-bapak leluhur mereka. Orang tua, kakeknya, semua mereka lihat, oh ternyata it works very well gitu, bagus sekali ini. Ya dan kemudian mereka menjalankannya sehingga mereka menjadi orang-orang yang bebas, merdeka untuk menjalankan firman Tuhan. Dan peraturan-peraturan yang dijalankan di dalam bangsa tersebut sesuai dengan firman Tuhan untuk mereka tidak terpolusi dengan nilai-nilai dari bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Sehingga ketika tes itu dilakukan oleh Yeremia, ya, nih minum, ya enggak, kami tidak lakukan hal itu. Mereka menjadi nasir-nasir Allah.
ya bahwa saya tidak lakukan, saya tidak ambil itu. Dan Daniel pun melakukan hal yang sama. Ketika ayapan raja ditayangkan, ya saya tidak makan. Orang lain makan, saya tidak. Ya, terus mereka pada bilang kesian amat sih lu, ya enggak, emang saya nggak mau. Gitu. Sih, yang tadi sate kambing sama duren. Ya, jadi lakukan aja apa yang firman Tuhan katakan, ya, jangan ikut-ikutan. Ya, kalau orang lain tidak mau lakukan hal itu kita nggak paksa. Misalnya nih, saya sama suami saya, sama istri saya, kita mah orangnya melakukan firman Tuhan, tapi anak-anak tidak mau. Teman-teman saya tidak mau, lalu kita paksa mereka sehingga terjadi konflik. Jangan seperti itu. Berikan teladan, bawa dalam doa, ya, dan berikan hari yang sejuk kepada mereka, sehingga ketika Tuhan datang memanggil anak-anak kita, mereka bilang, iya Tuhan. Ketika Tuhan mengajar hati mereka, mereka bisa mengingat hubungan saya dengan orang tua saya baik. Saya nggak ada masalah dengan orang tua saya, dan I think emang ini hal yang baik. Ya, jaga hubungan dengan mereka. Itu tadi cerita dalam perjanjian lama. Pertanyaannya mungkin bagaimana dengan perjanjian baru? Kita tahu ada satu pola pemuritan yang dilakukan oleh Paulus kepada salah satu murid yang luar biasa yang namanya Timotius. Dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5, next slide. Sebab aku teringat akan apa? Imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Nenekmu Louis, dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ternyata iman itu bisa diwariskan, saudara. Dan itu yang harus kita lakukan di dalam proses pemuritan. Ini 3 generasi, neneknya, mamanya, anaknya, dan saya percaya ini dia juga akan memuridkan orang-orang lain. Dan itu luar biasa. Nah, iman yang tulus itu apa, saudara? Next slide. Iman yang tidak munafik, mempunyai hati nurani yang murni dan suci di hadapan Tuhan. Fokusnya itu menyenangkan Tuhan, bukan manusia, dan melahirkan buah roh dalam kehidupannya. Itu iman yang tulus ikhlas. Dan iman itu yang kadang kita ajarkan itu ada 3 level, saudara. Yang pertama, kita mengajarkan firman Tuhan itu tahu, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu tempat kita berharap. Itu hanya pengetahuan yang pertama. Itu biasa kita ajarkan ketika anak-anak masih kecil. Tetapi yang kedua, kita perlu memperkatakan daripada firman. Apa yang kita katakan itu kita yakin bahwa itu benar, sehingga kita katakan yes. Itu kita katakan dengan kata-kata kita. Tapi yang ketiga, iman itu kita berani mempercayakan diri kita kepada firman Tuhan. Bukan hanya kita tahu dan kita paham dan kemudian kita katakan, tetapi kita berani mempercayakan. Dan hasil daripada yang ketiga itu kita akan mengalami Tuhan. Mengalami iman di dalam hidup kita itu dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Karena starting pointnya kita memahami, memperkatakan, dan mempercayakan, dan kita mengalami. Dan biarlah itu menjadi satu kekuatan bagi kita yang memuridkan. Jadi Timotius itu memiliki iman melalui didikan dan teladan hidup ibunya Eunike dan neneknya Lois. Itu penting untuk kita catat pada hari ini, saudara. Nah, di dalam kehidupan Timotius bukan hanya dia menerima, tetapi dia juga tekun untuk belajar firman Tuhan. Next slide. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada apa yang engkau pelajari dan engkau yakini, dan mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi setialah, saudara, ketika anak kita masih kecil, ketika anak kita menjadi remaja, ketika anak kita sudah dewasa, bahkan ketika anak kita sudah menikah dan membentuk keluarga, mari kita tetap setia pegang kebenaran firman Tuhan. Nah, Timotius tekun belajar firman Tuhan. Timotius sudah diajarkan kitab suci sejak kecil, dan dia ini memberikan hikmat dan mengenal kebenaran Tuhan. Nah, ketika dia ketemu dengan Paulus, dia menerima pengajaran lebih lanjut tentang penggenapan kitab suci dalam Yesus Kristus. Jadi pada waktu dia diajar sama ibu dan neneknya itu adalah tentang perjanjian lama, tentang kitab Musa, tentang Taurat. Tetapi kemudian dibawa oleh Paulus, ditingkatkan lagi, sehingga bagaimana apa yang dia mengerti itu diterapkannya. Dan kemudian Timotius itu dimuridkan oleh Paulus di dalam Kisah Rasul 16 ayat ketiga, next slide. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra, dan di situ ada satu orang murid yang namanya Timotius.
Ibunya adalah seorang Yahudi beriman, sedangkan bapaknya atau ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Dia menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab mereka semua tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Saudara, Timotius dibesarkan di dalam satu keluarga yang tidak ideal. Dia hanya dibesarkan oleh ibu dan neneknya. Bapaknya adalah seorang Yunani yang mungkin bukan percaya Tuhan, tapi dia bisa menghasilkan satu kualitas pribadi yang sangat luar biasa, yang sampai akhirnya Paulus sendiri mengajak dia menjadi rekan kerjanya, menjadi sangat luar biasa. Apapun yang menjadi kondisi keluarga kita, tidak ada alasan untuk kita tidak memuridkan. Amin, saudara. Dan saya percaya apa yang kita lakukan itu menjadi investasi hidup kita kepada generasi berikutnya. Dan melalui Paulus, Timotius itu belajar bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dan Paulus itu melihat Timotius sebagai anak rohaninya yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan. Oke, saya akan undang ya, ini anak kami yang nomor 3 ya, Esther ya. Dia saat ini dia masih ambil kuliah ya, tapi Juni ini selesai dia. Saat ini dia sedang ambil kuliah master di bidang gerontologi. Itu apa itu gerontologi? Itu ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang lanjut usia. Ya, saya bersyukur Mas Bud ya. Aduh, ada yang mempelajari kami ya. Orang-orang tua ya, dan mama saya lansia ya. I thank God ya untuk ini. Ya, tapi ya dia memiliki hati ya untuk panggilan tersebut. Dan saat ini dia juga akan sharingkan apa yang dia sudah alami dalam pemuritan kami sebagai orang tua ke dalam kehidupan dia. Oke, silakan Esther. Ya, halo semuanya. Ya tadi ya udah cerita ya, nama saya Esther. Sekarang udah 25 tahun dan ya beberapa tahun lalu menarik ada om tanya ke aku gitu, gimana sih rasanya jadi anaknya Pak Budi dan Ibu Berlianti gitu. Terus aku juga ya biasa aja gitu. Tapi itu ngebuat aku refleksi juga gitu ya. Iya, maksudnya banyak orang juga suka tanya gitu, kamu pressure gak sih gitu jadi anak yang ngajarin parenting, keluarga gitu kan. Kayak kalau kamu gak sukses gimana gitu sebagai seorang anak gitu, jadinya gak bener gitu kan anaknya. Ya dulu aku sempat ada perasaan seperti itu ya, tapi makin kesini kayak aku ngerasa bersyukur untuk bahkan dari hidup aku aja gitu orang bisa mendapat berkat gitu. Oh ternyata hidup dalam Tuhan yang dibayangkan, yang di-create sama Tuhan, keluarga tuh semestinya kayak gimana tuh. Aku cerita hidup aku aja, orang lain bisa terberkati gitu. Jadi saya harap hari ini mungkin cerita-cerita sedikit tentang kehidupan aku gitu. Bagaimana ada pemuritan dalam keluarga itu ya jadinya kayak gini ya. Nggak, ya anyways. Cerita ya sedikit aja ya. Aku sadar sekitar umur 15 tahun gitu bahwa hubungan aku sama orang tua aku itu berbeda sama banyak teman-teman aku di sekolah. Jadinya kadang-kadang aku suka ceritakan ke mereka tentang, oh ya misalnya aku lagi suka sama orang atau gimana gitu kan. Terus cerita ke papi mami, oh ya papi mami aku bilang kayak gini gitu. Ya orangnya kayak gimana, kayak pokoknya dalam proses bahkan PDKT atau gimana tuh aku ceritain sama papi mami semuanya gitu. Nah teman-teman aku banyak yang shock gitu kayak, oh kok kamu kayak sedekat itu ya hubungan kamu sama orang tua kamu gitu. Biasa mereka mulai cerita ke orang tua begitu udah jadian atau kayak gimana gitu. Maksudnya sedangkan aku tuh kok bisa sampai cerita sama orang tua tuh detail-detail, terus bahkan juga mungkin cerita tentang dosa gitu ya, kayak aduh aku kayak gini atau kayak gimana. Dan buat mereka itu suatu hal yang shock gitu. Terus ya dari situ ya aku sadar bahwa ya emang hubungan aku berbeda. Dan aku mikir ya kenapa ya kok aku bisa gitu punya hubungan seperti ini sampai mami. Dan menurut aku ada beberapa hal lah yang dimulai dengan beberapa pilar-pilar yang menurut aku kind of like membuat bisa seperti itu gitu. Yang pertama
menurut aku identitas keluarga yang kokoh, dimana saya rasa tuh aku bisa rely sama papi mami gitu. Aku bangga untuk bisa menjadi bagian dari keluarga ini, dan papi mami itu figur orang yang saya bisa percaya gitu untuk ceritain apapun aja. Aku diterima dan aku juga disayang apa adanya gitu. Terus kedua, maksudnya karena ada identitas keluarga yang kokoh, aku merasa aman, bangga. Itu aku bisa terbuka dan juga bisa dibimbing gitu kan sampai mami untuk penanaman values itu. Lalu akhirnya bisa untuk meneruskan iman itu ke generasi selanjutnya gitu. Oke. Selanjutnya aku paling cerita sedikit aja ya beberapa hal-hal lain gitu. Jadi waktu masih kecil, papi mami tuh selalu ada di mana-mana. Jadinya di sekolah, di gereja, kayak di sekolah mami dulu jadi guru. Terus begitu aku pindah sekolah, mami nggak bisa jadi guru di sana, tapi mami jadi super involved sama the parents group gitu, ikut-ikut kayak ada athletics day di sekolah datang, terus pokoknya terkenal lah di antara teman-teman aku dan juga emak-emak gitu yang kayak oh ya ini mamanya Esther gitu kan, orang tahu tante gitu. Terus dari situ aku merasa aman gitu, dan sejak kecil kayak di mana aku ada pasti ada mami gitu. Walaupun dulu aku agak annoyed juga gitu karena kenapa semua orang tahu mamanya aku gitu kan. Aku jadi nggak bisa macem-macem nih kayak gini gitu kan, nggak bisa jadi nakal. Iya hadir di mana-mana. Tapi papi mami tuh dikenal sangat baik di mana-mana. Bahkan dari kalangan satpam atau kayak guru-guru di mana-mana orang-orang tahu gitu kayak oh ya ini anaknya Pak Budi, anaknya Bu Berlianti gitu. Dan aku sangat bersyukur dari situ ya karena ya jadi banyak dikenal sebagai anak baik juga gitu. Terus salah satu memori waktu masih kecil sampai sekarang gitu yang menurut aku juga kontribusi kepada kok bisa terbuka, itu setiap kali pulang selalu pasti tanya gimana harinya kamu gitu. Di awal-awalnya kadang-kadang suka males ya, kayak ya biasa aja lah gitu-gitu, paling sekolah, ya belajar, ada kelas gitu. Tapi mami tuh selalu gali ya, kayak ya terus gimana gitu. Jadi, dan itu kan biasa sehari-hari kalau digali sebenarnya ada banyak ya, maksudnya momen-momen kecil yang kayak kita nggak terlalu mikir, tapi setelah ditanya lagi kita kayak oh iya ya gitu. Itu suatu hal yang kayak menarik yang terjadi hari ini gitu. Dan dari situ banyak berkembang conversations around kayak ya banyak topik-topik gitu. Dan bukan dari itu aja, cuman juga kita malam-malam kita berusaha untuk rutin setiap malam ada satu dua bareng keluarga gitu. Simple aja cuman dengerin Our Daily Bread kayak santapan rohani, audio paling 2 menit. Terus akhirnya tuh ada kayak questionnya gitu, kita diskusi bareng keluarga di kayak meja makan gitu. Biasa sampai malam, biasa sampai jam 11 gitu. Ayo tidur gitu kan. Tapi dari situ banyak conversations yang dan juga value-value yang kita bahas dalam keluarga itu gitu. Beranjak remaja, ini tinggal ya udah itu udah. Oh ya udah oke, sorry. Ya I think beranjak remaja aku juga merasa ini pemuritan semakin berubah sih ya 25 tahun ini. Dulu mungkin waktu masih kecil banyak dituntun, digiring, tapi makin besar kan aku makin independen kan. Aku manusia yang punya pikiran sendiri gitu. Yang aku bersyukur tentang papi mami itu mereka tuh punya they're very open minded gitu. Ada banyak orang tua mereka bilang mereka kasih value prinsip kayak gini, tapi mereka nggak bisa jelasin kenapa gitu. Ya pokoknya kamu taat aja lah gitu. Tapi kalau buat aku sampai mami sekarang gitu bisa tektokan gitu kayak menurut aku kayak gini. Terus papi mami tuh bisa jelasin kenapa mereka memegang satu prinsip gitu kayak jadi dari situ ada basisnya kenapa, bukan cuma ngomong tapi nggak ada basisnya apa gitu. Jadi dengan itu jadi kita bisa argumennya lebih enak gitu kan, lebih bisa tektokan. Menurut aku kayak gini. Dan papi mami juga open gitu, ada beberapa hal yang mereka mungkin kurang setuju tapi akhirnya mereka kayak oh ya udah kayaknya kita setelah berdoa dan juga diskusi bareng kayaknya kita agree juga dengan, maksudnya kita coba aja gitu kayak kamu mau kayak gitu ya silahkan gitu. Tapi ya itu sih, I think jadi kalau misalnya papi mami nggak open kan juga malas gitu cerita, udahlah ribet gitu, misalnya cerita mereka nggak bakal ngerti. Tapi ini karena bisa mereka lebih open minded gitu. Apalagi aku sejak aku keluar negeri balik sebenarnya ada beberapa hal yang
secara culture atau gimana cara pikir aku mungkin agak berbeda ya sama Papi Mami. Maksudnya yang culture-nya lebih western sama culture eastern culture itu kan agak beda. Jadi ya di situ kadang-kadang ada beberapa tension. But I think sekarang apa ya? Aku ngomong yang sekarang aja, aku sekarang udah dewasa. Maksudnya ini kan tadi ngomong remaja apa? Sekarang kita semua actually di keluarga anak-anak Papi Mami, kita semua ada pasangan yang kita lagi bangun hubungan bareng lah gitu. Dan of course tujuannya in the future kan Papi Mami juga mau mewariskan ke generasi berikutnya iman yang mereka pegang gitu kan. Dan ini juga pemuritan ini bukan cuma antara Papi Mami dengan anak juga, tapi bahkan dengan pasangan kita masing-masing kita juga ada waktu untuk diskusi buku bareng gitu. Aku misalnya sekarang ini kita lagi diskusi Sacred Search by Gary Thomas gitu. Jadi aku biasa set kayak Zoom call, terus atau ada juga yang kakakku datang juga ke rumah atau gimana untuk ngobrol sama papi atau mami tentang topik-topik ini gitu dalam bangun hubungan, just like general kayak values gitu to talk about. And ya itu sih dari aku ya, aku harap mungkin dari cerita ini bisa menjadi berkat buat om tante sekalian. Thank you Esther. Ya. Old soldier never die katanya. Ya. Kita semua adalah tentara-tentara Allah. Ya, kita sudah senior, tapi jangan keep semua ilmu kamu untuk dirimu sendiri. Latih serdadu tentara-tentara Allah yang muda-muda. Buat mereka menjadi kualitasnya berkenan di hadapan Tuhan. Siap tempur, mereka siap untuk maju, tidak ada ketakutan tapi bergantung kepada Sang Komandan yang agung. Ya, apakah kalian adalah seorang ibu rumah tangga? Ya, ibu rumah tangga yang mengasihi Tuhan, ajarkan kepada anak-anakmu yang perempuan. Perempuan tua mengajarkan kepada perempuan-perempuan muda. Apakah engkau seorang pemburu, seorang kapten kapal, kamu tahu bagaimana menghandle binatang buas, bagaimana kamu tahu membaca alam dan segalanya, kamu tahu bagaimana membaca badai dan segala macam. Kamu akan mengajarkannya kepada anak-anak kalian. Ya, kepada anak-anak buah kapal, kepada pemburu-pemburu muda. Karena satu saat dia tidak bersama kita, tapi dia akan maju sendiri mengarungi bahtera itu, mengarungi laut itu. Dia akan masuk sendiri dalam ke hutan dan dia harus bersama dengan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini? Pemuritan keluarga itu satu proses seumur hidup yang bertujuan menanamkan iman, kasih, dan kebenaran dalam kehidupan anak-anak dan generasi berikutnya. Jadi ketika kita punya visi itu, bahwa kita akan tinggalkan, bahkan tadi rekap itu bicara tentang 7 generasi. Mungkin saya juga nggak pernah kepikir saudara, 7 generasi mungkin kita sudah bersama dengan Tuhan gitu ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa ternyata ada generasi yang takut akan Tuhan. Jadi dimulai dari siapa? Dari keteladanan orang tua. Iman kita, tindakan, perkataan, perbuatan kita itu menjadi contoh kepada keluarga kita. Dan yang kedua, itu berlangsung seumur hidup. Jadi tidak berhenti ketika anak-anak kita sudah menikah sampai kita menutupkan menutupkan mata. Itu masih tetap berlangsung pemuritan dalam kehidupan anak-anak kita. Dan keluarga itu menjadi pusat pembelajaran iman. Rumah kami selalu dipakai untuk kumpul, bukan hanya komsel ya, tapi semua kegiatan anak-anak itu berpusat di rumah. Dan saya percaya ketika menjadikan rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di situ Tuhan itu bertahta, itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Dan dilakukan dengan kasih dan bukan dengan paksaan. Jadi pemuritan itu satu kerelaan, kerinduan. Pemuritan yang berhasil saudara, kita punya pemurid, kita punya teman yang bisa saling menegur, dan kita punya murid. 3 generasi itu penting. Orang yang memuridkan kita, di mana kita belajar untuk tunduk dan taat kepada pemurid kita. Kepada teman kita berani saling menegur apa adanya. Tapi bagi orang yang kita muridkan, kita menjadi teladan dan contoh. Dan Kristus harus menjadi pusat di dalam keluarga kita. Dan biarlah kiranya apa yang hari ini kita dengar bukan hanya sampai telinga, tapi kita menjadi pendengar-pendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai mengulang apa yang terjadi di dalam kitab Ulangan pasal 6.
Mereka dengar dari Musa, mereka dengar dari hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi mereka semuanya gagal. Tapi justru ada orang-orang yang bukan dari bangsa Israel, tapi mereka mentaati dengan tepat apa yang dikatakan firman Tuhan, dan Tuhan berkati kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Siapkan hati saudara-saudara. Apapun yang menjadi kendala dan pergumulan hidupmu, mungkin dengan anak-anakmu, mungkin dengan pasanganmu, tapi biarlah itu bukan jadi satu hambatan. Karena saya percaya pemuritan itu adalah proses seumur hidup. Mungkin kita pernah gagal, tidak peduli. Tapi hari ini kita mengambil keputusan untuk kita mau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi.